Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 4 Juni 2023. Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Saudaraku yang terkasih, di pagi yang cerah ini marilah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan jangan lupa saudaraku, berilah senyuman dan sapaan kepada saudara-saudara kita. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Keluaran 34 ayat 4b sampai dengan 6. Dilanjutkan dengan ayat 8 sampai dengan 9. Bacaan kedua 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan 13. Dan Injil Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 18. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Mungkin saudara kita sewaktu kecil atau bahkan kita sendiri terapkan kepada anak cucu kita kalau lagi nakal. Kita ucapkan, awas nanti Tuhan marah lu. Allah marah, jangan begitu. Allah sering dilihat sebagai Allah yang menghukum dan menghakimi. Allah yang membinasakan manusia. Sekejam itukah Tuhan Allah kita, saudara? Apakah Allah suka marah? Tukang hukumkah Allah kita? Kalau kita baca dan renungkan Injil hari ini, kita akan terperanjat. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 17. Sesungguhnya saudaraku yang terkasih, Allah sedih melihat manusia itu binasa. Allah sedih melihat manusia ciptaannya itu jatuh di dalam dosa, saudara. Dengan inisiatif dan prakasa Allah sendiri, Allah mau menyelamatkan manusia dari dosa. Dan Allah mau menyelamatkan kita semua sebagai manusia yang berdosa. Karena itu, Ia dengan kasih-Nya yang begitu besar mengutus putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita semua. Keselamatan yang dianugerahi Allah ini bukanlah atas jasa kebaikan kita, saudara. Keselamatan ini merupakan kasih karunia Allah yang diberikan dengan mengorbankan putranya yang terkasih, Yesus Kristus Tuhan kita, yang mengalami pengalaman manusia untuk mengangkat manusia dan menyelamatkan. Oleh karena putranya Yesus Kristus, saudara, menjelma menjadi manusia, mengalami seperti manusia itu sendiri, maka Yesus Kristus dapat mengetahui bagaimana penderitaan seorang manusia. Peran ini selanjutnya diteruskan oleh Roh Kudus. Roh cinta kasih. Kasih itu menyatu dan menyatak di dalam peran Tritunggal Maha Kudus. Di mana pada hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Ditekankan dalam Injil hari ini, saudara, kalau kita mau memperoleh keselamatan itu, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Yohanes 3 ayat 18. Saudaraku yang terkasih, kita diminta, saudara, untuk percaya dengan penuh iman, saudara. Seperti apa yang kita akui di dalam pengakuan iman kita di dalam syahadat para rasul.
di mana kita akui, kita ucapkan, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Dalam pengakuan iman ini, saudara, kita mengakui akan Bapa Allah kita, Yesus putranya dan Roh Kudus, yang merupakan satu kesatuan yang kita kenal dengan sebutan Tritunggal. Tiga namun satu, dan ketiganya adalah Maha Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saudara yang terkasih, di dalam penyelenggaraan keselamatan tak terpisahkan. Tidak bekerja sendiri-sendiri, namun mereka satu. Selalu bersatu di dalam karya keselamatan. Gereja perdana yakin bahwa dalam diri Kristus dan dalam Roh Kudus, karya keselamatan Allah terlaksana. Kitab suci tidak menulis suatu teori tentang Allah, tetapi tentang apa yang Allah kerjakan bagi manusia di dalam diri Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus. Di dalam diri Yesus, Allah mendatangi umatnya, saudara. Dalam karya Yesus, Allah menampakkan dirinya dan mulai merajai bumi ini. Dan karya Yesus ini dilanjutkan oleh para pengikutnya di bawah bimbingan Roh Kudus. Dengan demikian, Allah hadir di dalam diri kita, di dalam gereja, di dalam dunia oleh Roh Kudus yang menggerakkan dan memperbaharui manusia. Banyak teori, saudara, yang mengajarkan tentang Tritunggal yang mungkin bagi kebanyakan kita sangat sulit untuk dicerna. Yang diperlukan bagi kita ialah iman, kepercayaan untuk menerima dan mengakui warta ini. Perlu hati yang terbuka untuk mau bekerja sama dengan kasih Allah, juga dengan rasa kagum dan penuh syukur, saudara, bahwa Allah dengan kasih-Nya yang besar bersama Kristus, yang mana Roh Kudus berdiam atasnya, mau menyelamatkan kita dari kebinasaan. Untuk dapat lebih memahami dan mengerti akan Tritunggal, saudaraku yang terkasih, kita butuh Roh penolong yang telah diberikan oleh Yesus Kristus, Sang Junjungan kita sendiri. Kita butuh Roh penolong, saudara, yaitu roh pengertian serta roh pengenalan akan Allah, agar kita semakin mengerti dan mengenal akan Allah, dan juga mengerti akan Tritunggal. Semoga berkat bimbingan dan pimpinan Roh Kudus, kita semakin memahami dan mengerti akan Allah Tritunggal, dan kita dapat lebih lagi menghormati dan menyembah Dia yang mengasihi kita. Dan juga semakin kita lebih peka oleh daya cipta Roh Kudus dalam kasih Bapa dan Putra yang menggerakkan hidup kita, agar kita dapat saling mengasihi, menyayangi, mengampuni, dan saling memberkati. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita di dalam perayaan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Alehim.